Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan ini bagian yang terakhir dari menerobos yang kedua atau bagian yang kedua. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam menerobos kita tahu bahwa Tuhan ingin kita menerobos dan Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Kita tahu bahwa kita telah memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bukti adanya sebuah terobosan, dan terobosan selalu membuat kita menaikkan posisi kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, saudaraku kasih Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Diakhiri dengan kalimat kau lakukan dengan setia. Jadi menerobos itu memang Tuhan ingin kita lakukan supaya kita sampai pada posisi yang Tuhan kehendaki, yaitu seperti tidak turun tapi naik, tidak ekor tapi kepala. Semuanya ini akan kita peroleh kalau kita dikatakan kau lakukan dengan setia. Apa yang dilakukan adalah kebenaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita ini mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, tanpa disadari kita sedang maju ke depan, kita sedang menerobos sampai pada posisi yang Tuhan kehendaki. Seperti halnya dengan kisah daripada Daud. Dia adalah orang yang mampu menerobos, di mana dia ini dalam posisi yang tidak ada apa-apa, hanya mengembalakan kambing domba 2 ekor saja. Tetapi ketika dia melakukan, dia mengasihi Tuhan, dan dia mau melangkah untuk menerobos dengan setia dengan perkara yang kecil. Ketika dipercaya 2-3 ekor kambing domba, dia menjaganya dengan luar biasa. Bahkan dikatakan Tuhan menyertai seperti ketika dia menjaga 2-3 ekor kambing domba. Dari situlah kita akan belajar. Ketika kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan perkara yang besar. Ketika Daud lakukan hal itu, kita melihat kisah yang dahsyat dalam perjalanan Daud. Dari padang belantara, dari mengembalakan kambing 2 ekor saja, sampailah dia ke istana. Bahkan bukan sekedar sampai di istana, tapi dia juga sampai menduduki tahta dari istana itu. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap kita mesti betul-betul berani melangkah dan setia dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan melihat bahwa tangan Tuhan akan membawa kita dalam posisi yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan ketika kita setia, bahkan disitulah kita akan melihat satu keindahan yang Tuhan sediakan buat kehidupan saudara dan saya. Tetaplah setia dan berjalanlah maju sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara tidak akan menjadi turun tapi naik. Saudara tidak akan menjadi ekor tapi kepala. Saudara tidak akan ada di padang belantara, tapi saudara akan pindah ke istana. Tuhan memberkati saudara. Lihatlah apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupanmu. Dengan setia melakukan firman Tuhan, engkau akan melihat kebesaran Tuhan. Tetaplah menerobos dan beranilah, karena Tuhan menyertai hidupmu. Mari kita berdoa. Dan bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami ya Bapa, supaya kasih kemurahan-Mu menyertai hidup kami. Supaya kami boleh melangkah dan menikmati janji-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap setia, sampai jumpa esok pagi dengan tema Tuhan memberkati.